Kalau berbicara tentang perjalanan bus di Indonesia, ada banyak perusahaan otobus yang mempunyai cerita panjang di balik armadanya. Salah satunya adalah Gunung Harta, perusahaan transportasi yang berasal dari Pulau Bali, dan kemudian berkembang hingga mempunyai jaringan perjalanan lintas pulau. Bagi masyarakat umum, Gunung Harta mungkin dikenal dari bus-busnya yang melayani perjalanan Bali menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Namun bagi para pecinta bus, nama Gunung Harta mempunyai cerita yang jauh lebih menarik. Ada perjalanan panjang dari sebuah usaha kecil dengan satu unit bus, perkembangan menjadi perusahaan akap, pergantian generasi dalam keluarga, perubahan identitas warna, hingga akhirnya muncul dua nama yang mempunyai karakter berbeda, yaitu Gunung Harta Merah dan Gunung Harta Transport Solutions atau GHTS. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman melihat kembali perjalanan tersebut. Kita akan mulai dari sosok I. Wayan Sutika dan awal berdirinya Gunung Harta pada tahun 1993 ketika perusahaan masih bernama UD Gunung Harta dan hanya mengandalkan satu unit Mercedes-Benz 1813. Kemudian kita ikuti bagaimana perusahaan berkembang dari rute Denpasar Gilimanuk menuju perjalanan akap Bali Jawa, bagaimana generasi kedua mulai mengambil peran, hingga lahirnya identitas Gunung Harta Merah. Setelah itu kita akan membahas secara terpisah perjalanan GHTS yang berawal dari divisi Malang dan kemudian berkembang menjadi perusahaan transportasi dengan ciri khas warna hijau serta armada yang dikenal premium. Jadi mari kita ikuti perjalanan panjangnya sampai selesai. Cerita Gunung Harta tidak bisa dilepaskan dari sosok I. Wayan Sutika. Ia merupakan putra Bali yang masa kecilnya dihabiskan di Wongaya Gede, Penebel, Tabanan. Dalam perjalanan hidupnya, Banjaranyar, Kediri, Tabanan menjadi salah satu tempat yang sangat penting. Di wilayah inilah ia mulai menempa diri dan merintis usaha transportasi darat. Pada masa tersebut, tentu belum ada gambaran bahwa usaha yang dibangun secara sederhana itu kelak akan berkembang menjadi salah satu nama yang dikenal dalam dunia bus antar kota di Indonesia. Sebuah perusahaan transportasi tidak bisa berkembang hanya dengan membeli kendaraan. Dibutuhkan keberanian, kemampuan membaca kebutuhan masyarakat, pelayanan yang baik, serta konsistensi untuk mempertahankan kepercayaan penumpang. Dan perjalanan Gunung Harta dimulai dari proses tersebut. Tahun 1993 menjadi titik awal yang sangat penting. Pada tahun tersebut, usaha Gunung Harta resmi berdiri dengan Badan Usaha Berbentuk Usaha Dagang atau UD dengan nama UD Gunung Harta. Armada yang dimiliki pada saat itu masih sangat terbatas, yaitu hanya satu unit bus dengan sasis Mercedes-Benz 1813. Bus tersebut menjadi kendaraan pertama yang membawa nama Gunung Harta ke jalan raya. Rute yang dilayani juga belum seperti sekarang. Gunung Harta saat itu masih beroperasi sebagai layanan angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP dengan trayek Denpasar Gilimanuk. Jika melihat perjalanan Gunung Harta sekarang, rute awal tersebut mungkin terlihat sangat sederhana. Tetapi bagi sebuah perusahaan yang baru berdiri, trayek Denpasar Gilimanuk merupakan fondasi yang sangat penting. Dari rute tersebut, Gunung Harta mulai membangun hubungan dengan penumpang dan masyarakat. Kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat kemudian menjadi salah satu modal penting untuk mengembangkan perusahaan. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa Gunung Harta, semakin terbuka pula kesempatan untuk menambah armada dan memperluas jaringan perjalanan. Perkembangan tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat. Perusahaan harus menjaga kondisi kendaraan, pelayanan kru, ketepatan perjalanan, serta kenyamanan penumpang. Dalam bisnis transportasi, satu perjalanan yang berhasil bisa membuat penumpang kembali menggunakan jasa yang sama. Sebaliknya, pelayanan yang buruk bisa membuat kepercayaan hilang. Karena itulah perjalanan awal Gunung Harta menjadi proses penting dalam membangun reputasi perusahaan. Setelah sekitar 2 tahun menjalankan layanan AKDP, Gunung Harta mulai melihat peluang yang lebih besar. Pada tahun 1993, perusahaan mulai memasuki layanan angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP. Perubahan ini menjadi salah satu lompatan terbesar dalam sejarah Gunung Harta. Perusahaan yang sebelumnya melayani perjalanan di wilayah Bali mulai memperluas jangkauan menuju luar provinsi. Pulau Jawa kemudian menjadi wilayah penting dalam perkembangan jaringan Gunung Harta. Masuk ke dunia akap tentunya membawa tantangan baru. Jarak perjalanan menjadi semakin jauh. Armada harus menempuh perjalanan panjang dan melintasi berbagai kondisi jalan.
Pengelolaan kru juga semakin kompleks. Selain itu, perusahaan harus mempunyai sistem operasional yang mampu mengatur keberangkatan, kedatangan, perawatan kendaraan, dan pelayanan penumpang di berbagai daerah. Namun justru dari tantangan tersebut, Gunung Harta semakin berkembang. Perjalanan dari Bali menuju Pulau Jawa juga mempunyai karakter tersendiri. Bus harus menuju Gilimanuk, kemudian menyeberangi Selat Bali menggunakan kapal feri sebelum melanjutkan perjalanan melalui jalur darat di Pulau Jawa. Dari Jawa Timur, perjalanan dapat diteruskan menuju berbagai kota lainnya. Seiring perkembangan jaringan, nama Gunung Harta semakin dikenal oleh masyarakat di luar Bali. Pada tahap berikutnya, Gunung Harta mulai memperluas jaringan menuju berbagai wilayah di Pulau Jawa. Jawa Timur menjadi salah satu kawasan penting. Kemudian perjalanan berkembang menuju Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat hingga DKI Jakarta. Perluasan tersebut membuat Gunung Harta tidak lagi hanya menjadi perusahaan bus yang dikenal di Bali. Nama Gunung Harta mulai dikenal sebagai salah satu operator perjalanan lintas pulau. Tahun 1999 kembali menjadi tahun penting. Badan usaha yang sebelumnya berbentuk UD kemudian berubah menjadi PT Gunung Harta. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa skala perusahaan telah berkembang dan membutuhkan bentuk badan usaha yang lebih sesuai dengan perkembangan bisnis. Pada tahun yang sama, Iwayan Sutika juga sempat memasuki dunia politik dan menjadi anggota DPRD Bali periode 1999 sampai 2004. Namun setelah itu, fokusnya kembali diarahkan kepada bisnis transportasi yang telah ia bangun. Memasuki awal tahun 2000-an, perjalanan Gunung Harta semakin berkembang. Salah satu perkembangan penting terjadi pada tahun 2001 ketika putra sulung Iwayan Sutika, yaitu I Gede Yoyok Santoso, mulai mengembangkan divisi Gunung Harta di Malang. Divisi Malang ini pada awalnya berkaitan dengan penyimpanan dan pengelolaan armada, khususnya bus pariwisata. Malang mempunyai posisi yang cukup strategis di Jawa Timur. Kota ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi. Karena itu, pengembangan divisi bus pariwisata di Malang mempunyai peluang yang besar. Pada awalnya mungkin hanya menjadi bagian dari operasional Gunung Harta, tetapi seiring waktu divisi ini berkembang semakin mandiri. Perjalanan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Gunung Harta Transport Solutions atau GHTS. Sementara itu, PT Gunung Harta terus berkembang sebagai perusahaan utama. Sekitar tahun 2004, armada Gunung Harta telah berkembang menjadi sekitar 40 unit bus. Perkembangan dari satu bus pada tahun 1993 menjadi puluhan armada dalam waktu sekitar 11 tahun tentu bukan pencapaian kecil. Jaringan trayek semakin luas, bisnis akap semakin kuat, dan perusahaan juga mulai mengembangkan layanan bus pariwisata serta jasa kurir. Pada fase ini, Gunung Harta sudah tidak lagi hanya mengandalkan satu jenis usaha. Perusahaan mulai mempunyai beberapa sumber bisnis yang saling berkaitan dengan transportasi. Bus akap membawa penumpang antar provinsi, bus pariwisata melayani perjalanan kelompok dan wisata, sedangkan layanan kurir mendukung kebutuhan pengiriman barang. Semua perkembangan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Gunung Harta. Seiring bertambahnya usia pendiri, proses regenerasi mulai dilakukan. Iwayan Sutika secara perlahan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk meneruskan bisnis keluarga. I Gede Yoyok Santoso mempunyai peran penting dalam perkembangan divisi Malang, sedangkan putra keduanya, I Kade Jaya Manuaba, kemudian mengambil peran dalam pengelolaan PT Gunung Harta. Pada tahun 2016, I Kade Jaya Manuaba dipercaya menjadi Direktur Utama PT Gunung Harta. Pergantian generasi ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan perusahaan. Sebab ketika sebuah bisnis keluarga berpindah dari generasi pertama ke generasi berikutnya, tantangannya bukan hanya mempertahankan bisnis yang sudah ada, tetapi juga harus mampu membawa perusahaan mengikuti perubahan zaman. Salah satu perubahan paling mudah dilihat adalah dari tampilan bus. Dahulu Gunung Harta lebih dikenal dengan identitas warna hijau, namun kemudian muncul perubahan besar yang melahirkan identitas Gunung Harta merah. Bagi para pecinta bus, warna merah Gunung Harta tentu sangat mudah dikenali. Livery merah yang dipadukan dengan warna kuning, biru, dan hijau membuat bus terlihat mencolok ketika berada di jalan raya. Selain permainan warna, bodi bus juga mempunyai berbagai elemen grafis yang memberikan kesan dinamis. Identitas tersebut akhirnya menjadi sangat kuat, hingga Gunung Harta sering disebut sebagai Gunung Harta Merah. Namun menariknya, identitas merah tersebut tidak langsung muncul sejak perusahaan pertama kali berdiri.
Salah satu cerita yang sering dikaitkan dengan awal munculnya livery merah adalah penggunaan sebuah bus bekas bersasis Hino Air dengan bodi Adi Putro Old Setra. Bus tersebut sebelumnya berkaitan dengan Shantika dan kemudian digunakan oleh Gunung Harta. Pada unit inilah warna merah mulai menjadi bagian dari identitas baru Gunung Harta. Dari satu unit, identitas tersebut kemudian berkembang. Warna merah semakin banyak digunakan pada armada lainnya dan akhirnya menjadi ciri khas perusahaan. Ketika sebuah bus Gunung Harta berwarna merah melintas, masyarakat dan penggemar bus dapat langsung mengenalinya. Identitas visual tersebut menjadi bagian penting dari strategi perusahaan dalam membangun citra. Gunung Harta Merah juga mempunyai karakter armada yang cukup beragam. Perusahaan tidak terlalu terpaku pada satu karoseri atau satu jenis sasis. Berbagai karoseri besar Indonesia menjadi bagian dari perkembangan armadanya. Adi Putro dikenal melalui berbagai generasi Jetbus. Laksana juga menjadi bagian dari perkembangan armada melalui produk seperti Legacy dan kemudian Switch Kombi. Tantrum dan New Armada juga turut hadir melalui berbagai produk body bus. Begitu juga dari sisi sasis. Gunung Harta menggunakan berbagai produk dari pabrikan seperti Mercedes-Benz, Hino, dan Volvo. Fleksibilitas tersebut membuat armada Gunung Harta mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada bus yang mempunyai tampilan klasik, ada yang terlihat modern, ada yang mempunyai karakter sporty, dan ada pula yang mengutamakan kenyamanan premium. Peremajaan armada juga menjadi salah satu hal yang terus dilakukan. Bagi perusahaan akap, armada merupakan salah satu aset terpenting. Bus harus mampu melakukan perjalanan jauh berulang kali sehingga kondisi kendaraan harus benar-benar diperhatikan. Peremajaan tidak hanya berkaitan dengan tampilan bodi, tetapi juga sasis, mesin, suspensi, sistem pengereman, dan fasilitas kabin. Gunung Harta juga dikenal dengan penggunaan suspensi udara pada sebagian armadanya. Hal tersebut mendukung kenyamanan penumpang dalam perjalanan jarak jauh. Bahkan terdapat pula ciri khas gambar karakter Mickey Mouse di sejumlah armada. Karakter tersebut menjadi salah satu ornamen yang cukup dikenal dan sering dikaitkan dengan kesan nyaman serta santai dalam perjalanan. Perkembangan teknologi juga ikut masuk ke dalam operasional Gunung Harta, salah satunya melalui teknologi pemantauan armada Transtrack. Dengan semakin luasnya jaringan perjalanan, pemantauan kendaraan menjadi semakin penting. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung keselamatan dan pengelolaan perjalanan armada. Kemudian perkembangan fasilitas kabin juga semakin menarik. Penumpang bus sekarang tidak hanya mencari kendaraan yang bisa mengantarkan mereka ke tujuan. Kenyamanan menjadi salah satu pertimbangan utama. Karena itu, beberapa armada Gunung Harta menggunakan konfigurasi kursi yang lebih lega. Jumlah kursi yang tidak terlalu banyak membuat ruang kaki penumpang menjadi lebih luas. Perkembangan paling menarik terlihat pada hadirnya Switch Kombi pada Januari 2025. Armada ini menggunakan bodi laksana dan dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih premium. Pada bagian depan hingga tengah tersedia kursi eksekutif dengan konfigurasi 2-1. Kemudian terdapat fasilitas seperti toilet, dispenser air minum, dan minibar. Sementara bagian belakang menyediakan sleeper seat premium. Kehadiran Switch Kombi memperlihatkan bagaimana persaingan perusahaan bus Indonesia semakin berkembang. Perjalanan jauh bukan lagi sekadar soal sampai tujuan. Penumpang mulai mencari pengalaman yang lebih nyaman. Kursi yang lega, ruang kaki yang luas, fasilitas istirahat, dan berbagai fasilitas pendukung menjadi bagian dari layanan yang semakin diperhatikan. Sekarang kita beralih ke sisi lain dari sejarah keluarga Gunung Harta, yaitu Gunung Harta Transport Solutions atau GHTS. GHTS mempunyai akar sejarah dari divisi Malang yang dikembangkan I Gede Yoyok Santoso pada tahun 2001. Awalnya divisi ini digunakan untuk mendukung kegiatan bus pariwisata dan pengelolaan armada. Seiring waktu, divisi tersebut semakin berkembang. Operasionalnya semakin besar dan akhirnya pada 2011 berkembang menjadi perusahaan tersendiri dengan nama Gunung Harta Transport Solutions. Dari sinilah GHTS mulai mempunyai identitas bisnis yang lebih mandiri. Hal yang paling mudah membedakan GHTS dengan Gunung Harta Merah tentu adalah warna. Jika Gunung Harta Merah menggunakan warna merah sebagai identitas utama, GHTS sangat identik dengan warna hijau. Warna hijau terang yang dipadukan dengan warna kuning, merah, dan biru membuat bus GHTS terlihat sangat mencolok. Namun perbedaannya tidak hanya pada warna. GHTS juga mempunyai karakter dalam pemilihan armada.
Perusahaan ini dikenal cenderung mengutamakan armada dengan spesifikasi premium. Karoseri Adiputro mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan perkembangan armada GHTS. Berbagai generasi bodi jet bus menjadi bagian dari perjalanan perusahaan. Dari sisi sasis, GHTS juga dikenal menggunakan sasis kelas premium. Nama-nama seperti Mercedes-Benz, Volvo, dan Scania menjadi bagian dari perkembangan armada perusahaan. Kombinasi sasis premium dengan bodi karoseri kelas atas membuat GHTS mempunyai daya tarik tersendiri di mata penggemar bus. Dan fun fact-nya, nama GHTS sendiri diplesetkan bus mania dengan nama Gunung Harta Tronton semua. Tidak hanya bus single deck, GHTS juga pernah menghadirkan bus tingkat atau double decker. Armada seperti ini tentu mempunyai daya tarik tersendiri. Bentuknya besar, tampilannya mewah, dan kabinnya dapat dibagi menjadi beberapa kelas. Bus tingkat juga memungkinkan perusahaan menawarkan pengalaman perjalanan yang berbeda kepada penumpang. Dalam perkembangan bisnisnya, GHTS tidak hanya berkaitan dengan AKIP. Bus pariwisata tetap menjadi bagian dari perjalanan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan sejarah awal divisi Malang yang memang berkaitan erat dengan bus pariwisata. Selain itu, terdapat pula layanan pengiriman atau ekspedisi. Jika Gunung Harta Merah lebih kuat dengan identitas perjalanan Bali Jawa dan warna merah, GHTS mempunyai karakter yang berbeda dengan warna hijau dan armada yang cenderung premium. Tetapi keduanya tetap mempunyai hubungan sejarah yang sangat kuat. Kalau kita melihat perjalanan keduanya, sebenarnya menarik untuk memahami bahwa Gunung Harta Merah dan GHTS bukanlah dua cerita yang berdiri sendiri. Keduanya mempunyai akar dari perjalanan keluarga yang sama. Iwayan Sutika memulai bisnis Gunung Harta pada tahun 1993 dengan 1 unit bus. Kemudian generasi berikutnya mulai mengambil peran dan mengembangkan bidang masing-masing. IGD Yoyok Santoso mengembangkan divisi Malang yang kemudian menjadi GHTS. Sementara IKD Jaya Manuaba meneruskan kepemimpinan PT Gunung Harta. Dari sinilah dua perusahaan kemudian berkembang dengan karakter masing-masing. Gunung Harta Merah tetap mempertahankan jaringan perjalanan yang kuat dari Bali menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Sementara GHTS berkembang dengan identitas hijau dan karakter armada premium. Bagi penggemar bus, perbedaan tersebut justru menjadi sesuatu yang menarik. Ketika dua bus tersebut berada di jalan yang sama, kita bisa langsung mengenali mana Gunung Harta Merah dan mana GHTS. Namun di balik perbedaan warna dan armada tersebut, ada satu kesamaan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu sejarah panjang Gunung Harta. Dari satu bus pada tahun 1993, berkembang menjadi perusahaan dengan puluhan armada, jaringan lintas provinsi, bisnis pariwisata, pengiriman, hingga menghadirkan bus-bus modern dengan fasilitas premium. Perjalanan ini juga menunjukkan bagaimana dunia transportasi Indonesia mengalami perubahan. Dahulu bus hanya menjadi sarana untuk berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Sekarang bus sudah menjadi bagian dari pengalaman perjalanan. Penumpang mulai memperhatikan kenyamanan kursi, ruang kaki, fasilitas tidur, toilet, desain interior dan teknologi yang digunakan. Gunung Harta dan GHTS menjadi salah satu contoh bagaimana perusahaan otobus harus mengikuti perubahan tersebut. Armada terus diremajakan, fasilitas terus dikembangkan, dan identitas perusahaan terus diperkuat agar tetap mampu bersaing. Pada akhirnya perjalanan Gunung Harta adalah perjalanan yang cukup panjang. Dari satu unit Mercedes-Benz 1813 pada tahun 1993, kemudian berkembang menjadi operator AKDP, memasuki AKAP pada tahun 1995, berubah menjadi PT Gunung Harta. Pada tahun 1999, memperluas jaringan ke Pulau Jawa, mengembangkan bisnis pariwisata dan pengiriman, hingga kemudian berkembang melalui generasi berikutnya. Dari perjalanan tersebut kemudian lahirlah dua karakter yang sekarang mudah dikenali. Gunung Harta Merah dengan warna merahnya yang khas, serta GHTS dengan warna hijau dan karakter armada premiumnya. Dan mungkin inilah yang membuat sejarah Gunung Harta menarik untuk kita ikuti. Karena di balik sebuah bus yang melintas di jalan raya, ternyata terdapat perjalanan panjang tentang keluarga, bisnis, perjuangan, regenerasi, dan perubahan zaman. Dari sebuah usaha sederhana di Bali dengan hanya satu unit bus,
Gunung Harta berhasil melewati perjalanan panjang hingga menjadi salah satu nama yang dikenal dalam dunia transportasi bus Indonesia. Perjalanannya dimulai dari Denpasar Gilimanuk, kemudian berkembang menuju layanan akap dan menghubungkan Bali dengan berbagai kota di Pulau Jawa. Setelah melewati pergantian generasi, perkembangan armada dan perubahan strategi bisnis, lahirlah identitas Gunung Harta Merah yang kini begitu mudah dikenali. Di sisi lain, divisi Malang yang dikembangkan I Gede Yoyok Santoso juga tumbuh menjadi GHTS dengan karakter warna hijau dan armada-armada premium. Dua nama yang berbeda, tetapi mempunyai satu akar sejarah yang sama. Bagi teman-teman yang pernah naik Gunung Harta Merah maupun GHTS, tentu mempunyai cerita masing-masing. Mungkin pernah melakukan perjalanan Bali Jawa, pernah mencoba bus eksekutif, atau bahkan pernah melihat armadanya melintas di jalan. Silakan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengetahui sejarah perusahaan-perusahaan transportasi di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Jejak Langkah Sakti 2. Sampai bertemu kembali dalam perjalanan sejarah dan kisah menarik lainnya. Salam perjalanan, salam transportasi Indonesia.